desain dan bangunan arsitektur terbaik dari seluruh dunia. Hari ini, kami sangat senang membicarakan tentang pemenang gedung AMN Surabaya tahun 2023 yang diakui bentuknya yang unik dan luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahasnya menggunakan 4 aspek, yaitu konteks, inhabitation, building organization, dan terakhir aspek mengenai flow. Kita akan membahas kenapa sih gedung AMN ini bisa menjadi pemenang dan apa saja hal yang menarik dari gedung AMN ini. Jadi mari kita kulik lebih dalam lagi. Yang pertama, penghargaan AMN Surabaya Building of the Year adalah salah satu penghargaan arsitektur yang paling bergengsi. Tidak terkecuali pemenang tahun ini. Pemenangnya adalah bangunan luar biasa dengan bentuk unik yang membedakannya dari bangunan lain. Ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah karya yang membedakan arsitektur modern dengan budaya tradisional. Nah, iya, bangunan ini juga katanya merupakan mahakarya sejati yang memamerkan visi para arsitek serta kemampuan mereka yang mampu untuk berpikir out of the box. Kemudian bentuk bangunan ini juga katanya unik karena itu bisa menimbulkan rasa takjub kepada mereka yang melihatnya. Mungkin kita akan membahas aspek pertama, yaitu konteks. Yang pertama kita akan membahas mengenai AMN Surabaya yang masuk nominasi Building of the Year 2023 dalam aspek konteks arsitektur. Antusias banget nih gue, soalnya AMN Surabaya itu merupakan bangunan yang patut kita puji. Bener banget nih. Kemudian bangunan-bangunan ini tidak hanya memiliki nilai arsitektur yang tinggi, tetapi juga katanya memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting bagi mahasiswanya. Tuh, AMN Surabaya itu merupakan asrama yang dirancang dengan konsep yang modern tapi juga minimalis. Dan jika kita melihat ini, kita akan merasakan betapa menakjubkannya desain arsitektur yang diaplikasikan pada bangunan ini. Dan gak cuma itu, AMN Surabaya itu berhasil mengintegrasikan bangunan sekitar dan juga bangunannya itu secara baik gitu. Nah, itu yang barusan Stefani bilang tuh sangat penting karena sebuah bangunan tuh harus bisa berhasil mengintegrasikan unsur-unsur lingkungan sekitar untuk menciptakan sebuah karya arsitektur yang harmonis dan berkesan. Selain itu juga dalam aspek konteks arsitektur, AMN Surabaya juga berhasil mengintegrasikan unsur-unsur tradisional dan modern dengan sangat baik. Hal ini merupakan keberhasilan besar karena banyak bangunan yang gagal mengintegrasikan unsur-unsur tradisional dan modern, sehingga menghasilkan desain arsitektur yang kurang menyatu dengan lingkungan sekitar. Nah, itu dia kenapa AMN Surabaya masuk Building of the Year tahun 2023 dalam konteks arsitektur. Benar, jadi bagi kamu yang ingin merasakan indahnya dan fungsionalitas dari bangunan AMN tersebut, mungkin jangan ragu untuk kayak berkunjung ke Surabaya kan, benar kan? Pasti. Surabaya. Promosi S3 marketing. Promosi. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan seputar hal ini. Okay. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, mengapa AMN Surabaya dianggap patut nominasi Building of the Year 2023 dalam aspek konteks arsitektur menurut Stefani? Kalau menurut gue ya, jadi bangunan AMN Surabaya ini berhasil mengintegrasikan bangunan sekitar dan juga kearifan lokalnya itu dengan sangat baik. Itu dia kenapa bangunan AMN Surabaya ini bisa masuk nominasi Building of the Year tahun 2023. Lokal berarti ya. Lokal, iya. Ya, bagaimana konsep arsitektur yang diterapkan pada AMN Surabaya yang berhasil mengintegrasikan bangunan dan lingkungan sekitar menurut Ibu Rian? Jadi dari beberapa artikel yang sempat baca sebelum podcast ini, salah satunya tuh gue baca dari artikel kompas.com yang dimana tuh yang dari gue dapat dari artikel itu konsep arsitektur yang diterapkan pada bangunan AMN Surabaya ini, mereka berhasil menegaskan bangunan dan lingkungan sekitar dengan sangat baik melalui desain mereka yang modern dan minimalis yang mempertahankan unsur-unsur tradisional yang ada di sekitarnya. Nah, maksudnya unsur-unsur tradisional ini apa sih sebenarnya? Nah, mungkin bisa dilihat dari gambar ini. Jadi itu terdapat kayak tempat lesehan di mana mungkin mahasiswanya tuh bisa berkumpul, berdiskusi atau hangout gitu, di mana itu menggunakan material kayu dan kemudian itu lesehan kan, di mana itu unsur tradisional dari Indonesia. Benar. Gue juga setuju, dia tuh
kayak yang gue bilang, dia tuh mampu memadukan unsur tradisional kayak konsepnya supaya tuh kayak culture kita tuh bisa dikenal oleh beberapa negara. Biar terkenal sampai keluar negara gitu ya. Unik. Ya, Cintai unik. produk Indonesia. Keren sih. Jadi bagaimana desain bangunan AMN Surabaya ini mempengaruhi penilaian dari aspek konteks arsitektur menurut pendapat Stefani nih, pendapat lo gimana? Jadi menurut gue itu AMN Surabaya itu sangat mempengaruhi penilaian dari aspek konteks arsitektur. Soalnya tuh desainnya pertama tuh unik. Terus yang kedua itu sangat menarik perhatian dan juga kayak memperhatikan faktor dari lingkungan si Surabayanya itu. Jadi itu kenapa dia sangat unik dari bentuk dan juga konsepnya. Jadi mengapa kalau cewek-cewek lokal itu lebih menarik daripada Waduh, bahas Jadi- Cewek. jadi ini ya. arsitektur. Mohon Oh, maaf. sorry. Tapi cewek juga arsitektur Oke. sih, ciptaan Tuhan. Arsiteknya Tuhan. Oke, lanjut Benar, yang benar. kedua, guys. Yang kedua ini aspeknya inhabitation. Jadi gimana sih gedung AMN Surabaya menyikapi persoalan inhabitation menurut Stefani dulu nih? Menurut gue lagi ya, Ya. jadi gedung AMN Surabaya ini telah kayak menangani masalah inhabitation. Yang pertama itu dari segi pencahayaan dan juga sirkulasi. Jadi di mana tuh kayak dia tuh menciptakan ventilasi dan juga pencahayaan alami. Jadi nggak usah pakai AC atau nggak usah pakai lampu dengan cara yang berlebihan. Lalu yang kedua itu dalam konteks inhabitation itu di mana kayak gedung AMN Surabaya ini menciptakan ruangan-ruangan bersosialisasi yang dimana jadi penghuni di dalamnya itu bisa saling terhubung dan juga bersosialisasi. Terus yang ketiga itu gedung AMN itu didesain fleksibel, jadi ruangan itu bisa digunakan serbaguna gitu, multifungsi. Jadi kayak bisa digunakan untuk aktivitas ini, aktivitas itu. Oke. Jadi ya fleksibel aja gitu. Oh, fleksibilitas. Yes. Jadi kalau soal kualitas atau sirkulasi ruangnya jangan diragukan lagi ya. Jangan berarti. diragukan aja. Oke, gue ngerti. Nah, tadi gue sempat dengar lu nyebut tentang interaksi sosial kan ya. Yes, ada. Nah, sekarang bisa nggak jelasin kenapa di arsitektur itu interaksi begitu penting? Menurut lu gimana, Ri? Gue setuju sih sama pertanyaan lo yang bilang interaksi itu begitu penting karena dari sumber yang sempat gue baca juga sebelum ini dari Arch Daily itu ada quote dari jujur gue bingung ini itu arsitek atau bukan, Bernard Stumi. Menurut lo arsitek Itu sih Arsitek arsitek ya, sih, arsitek ya, dari arsitek. Arch Daily ya. Aduh. arsitek Pasti ya. Arsitektur Arsitek. benda ya. ada klip maaf. Oke. Jadi Bernard ini dia tuh bilang dia mengidentifikasi hubungan simbiosis, jadi hubungan yang saling menguntungkan antara fisik arsitektur sama aktivitas yang terjadi di dalamnya. Nah, mungkin gue bisa bilang yang Bernard Stumi bilang kalau there is no architecture without action or without program, and that architecture importance resides in its ability to accelerate society's transformation through careful agency of spaces and events. Nah, dari statement dia yang barusan gue baca, tuh dia bilang secara langsung bahwa dalam arsitektur tuh nggak mungkin kalau nggak ada interaksi atau aktivitas sama sekali. Iya, Jadi betul. tentu aja kan maksudnya ya ruangan pasti ada Fungsinya, ya. ya. Kalau nggak ada fungsinya untuk apa dibangun ya kan? Jadi arsitek aja sampai nanggepin si AMN Surabaya ini ya dengan secara serius. Gitu. Oke. Hmm. Berarti secara tidak langsung interaksi atau aktivitas itu memang harus ada ya dalam arsitektur ini. Iya. Kalau nggak ada, gunanya untuk apa kan deh? Iya. Mending nggak usah dibangun. Nggak jadi bangun. Mending bangunin rumah gua kan. Iya, Iya, selalu selalu. Bangun apa aja Oke. gitu. Oke, Oke, yang lanjut. ketiga kita masuk ke aspek building organization. Nah, sekarang Ketiga. kita udah masuk ke aspek yang ketiga nih, yaitu building organization kan. Dalam building organization ini tentu pembagian ruang atau space itu diperlukan atau tidak. Terlebih lagi bangunan ini ditunjukkan sebagai tempat tinggal atau asrama bagi para mahasiswa. Nah, apa bangunan ini sudah menerapkannya atau belum? Menurut Riani dulu. Jadi sebenarnya pertanyaan lo ini agak connect juga sama pertanyaan sebelumnya yang Iya, gue bilang iya, quotes dari Bernard Stumi. Jadi mungkin gue nggak akan baca ulang quotes-nya soalnya pakai bahasa Inggris terus panjang. Mungkin bisa Cantumin. Cantumin. Highlight. Ya. bisa di highlight.
Cuman gue mau ambil dua kata yang penting dari quote-nya dia tuh yang dimana dibilang spaces and events. Oke. Nah, dimana quote itu menjelaskan bahwa dalam sebuah space atau ruang ada kegiatan yang tentu saja akan terjadi. Nah, selain sebagai tempat tinggal, bangunan mereka tuh memiliki ruang bersama seperti lounge, ruang belajar, pusat kebugaran, dan lain-lain. Kemudian ruang-ruang ini mendorong pembangunan komunitas yang menciptakan rasa saling kebersamaan antara para penghuni. Jadi ya jelas bangunan itu menerapkan tiap space yang ada dengan mempertimbangkan kebutuhan dari penghuni, aktivitasnya dan lain-lain. Kebersamaan itu penting ya Iya sebenarnya. benar. Apalagi kalau Asrama. udah ada Iya. tempat gym atau kolam, wah gue udah betah sih sebenarnya kalau di situ. Wah, Nah terus bisa nyambung gitu ya tiap aspek. Sekarang gue mau nunjukin nih gambar diagram. Apa yang bisa lu jelasin dari diagram ini, guys? Jadi menurut pengalaman gue dan dari apa yang gue baca, jadi diagram ini tuh sebenarnya itu membagi bangunan AMN Surabaya ini menjadi 4 volume bertingkat. Jadi di mana kayak itu tuh menyesuaikan dari orientasi matahari, timur dan juga barat, ya kan. Nah, tapi pembukaan dan pencahayaannya itu nggak dibikin luas supaya nggak terlalu silau dan juga nggak panas. Nah, abis itu di setiap volumenya itu pasti ada lantai atau ruang kosong untuk memungkinkan aliran udara dan juga cahaya yang masuk ke dalam gitu sih menurut gua ya. Nah, dari suasana geometris di gedung AMN ini diterapkan apa saja sih? Mungkin dari Riani. Jadi ya menurut gue untuk susunan bentuk lah ya, bisa dibilang kayak susunan bentuknya menurut yang dari gue lihat dari foto-fotonya setelah gue mencoba memahami bentuknya, mencoba memahami. Ini menurut gue tuh bentuk bangunannya tuh kayak tersusun rapi ya, kayak rapi banget, kayak bener-bener Kayak berirama. jadi itu pengulangan repetisi ritme antara garis dan kubus. Jadi ya menurut gue sih terdapat kesamaan elemen yang tercipta dari ritme itu untuk membentuk bangunan yang simetris. Ya begitulah. Oke, kita masuk ke yang keempat nih, aspek keempat yaitu form. Nah, bisa nggak lu ngasih tahu beberapa tentang bentuk bangunan dari bangunan AMN Surabaya ini dan apa sih yang membuat dia lebih ter-highlight atau lebih menonjol lah menurut Stefan ini? Bisa dong. Nah, jadi tuh arsitektur bangunan itu terinspirasi dari arsitektur tradisional setempat tuh. Nah, jadi khususnya gaya Jawa karena kan di Surabaya ya kan. Nah, dia tuh bagaimana memungkinkan arsitektur setempat, jadi untuk menghormati budaya lokal setempat di Surabaya itu. Kayak lesehan gitu ya. Iya, lesehan, kayu-kayu. Berarti kontemporer gitu ya. Iya, kontemporer, betul sekali. Jadi menarik banget ya, tapi gimana sih para arsitek berhasil memadukan bentuk dan fungsi dari si bangunan AMN Surabaya ini dengan mulus? Bisa nggak lu ceritain secara singkat aja tentang interior bangunannya dan gimana tuh melengkapi bentuknya? Mungkin dari Riani. Jadi ya interiornya itu sama aja kak, eksteriornya sama-sama mengesankan, sama-sama memiliki kayak arti yang dimana interiornya juga menampilkan banyak cahaya alami. Disediakan jendela-jendela yang besar yang ditempatkan secara strategis untuk memanfaatkan orientasi bangunannya, utara, timur, barat dan lain-lain supaya itu cahaya yang masuk tuh benar-benar optimal gitu. Jadi cahaya alaminya kemudian digunakan oleh arsitekturnya untuk menciptakan suasana hangat dan mengandung kesan tenang atau rileks kepada mahasiswa yang sedang beraktivitas. Oke, wah kayak kelihatan banget ya bangunan ini seperti dirancang dengan sangat memperhatikan detail. Tapi gimana sih menurut lo bangunan ini akan menginspirasi desain bentuk arsitektur di masa yang akan datang atau di masa depan gitu? Gimana sih? Kalau menurut gue ya, nah jadi bangunan ini tuh bisa menginspirasi arsitek ke depannya dengan cara dia tuh berpikir lebih kreatif tentang dari struktur yang memiliki fungsional dan juga pastinya indah. Jadi nggak cuma struktur, nggak ada fungsi, tapi nggak indah. Jadi tiga itu seimbang ya kan. Terus kemudian gimana kayak arsitektur. Jadi gimana arsitektur tradisional ini bisa berpadu dengan arsitektur modern, ya kan? Jadi kan AMN ini kan ada faktor
tradisionalnya juga, ada juga minimalis dan juga Ya. modern. Ya, Nah itu sih menurut gue sih bakal berpengaruh banget untuk arsitek ke depan. yang akan ke depan. Iya betul. Itu menurut gue. Oke, mungkin kita udah di ujung akhir percakapan kita ya. Panjang juga ya pembahasan Iya, hari ini ya, mungkin dalam mulai banget panjang. ya. Dalam. Itulah tadi mungkin pembahasan tentang AMN Surabaya yang masuk nominasi Bullying of the Year 2023 dan beberapa aspek arsitektur. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, desain bangunan ini sangat menarik perhatian dan memperhatikan faktor lingkungan dan keberlangsungan yang menjadi nilai tambah dalam penilaian konteks arsitektur. Saya harap dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih tentang desain arsitektur yang berkualitas dan memperhatikan faktor-faktor penting seperti lingkungan dan keberlangsungannya. Dalam membangun sebuah bangunan, kita harus memperhatikan tidak hanya keindahannya, tapi juga dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan lupa terus belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang arsitektur yang berkualitas dan berkelanjutan. Gue Jonathan, Dan gue Stephanie Dulce Audria. Dan gue Reni Simko. pamit Pamit undur undur diri diri. dan see you on the next podcast. Yes.